Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Sinapsi Thinkers dari kelas 3E. Pada video kali ini kami akan menyelesaikan tugas proyek akhir kami pada mata kuliah Artificial Intelligence dengan dosen pengampu Ibu Ratna Mufida Eskom Mkom yang beranggotakan 3 orang. Langsung aja ke videonya. Baik, pembahasan kita yang pertama yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah menjelaskan mengenai permasalahan manajemen di industri retail daring yang membutuhkan solusi berbasis AI atau Artificial Intelligence. Masalah utama yang sering muncul dalam manajemen retail daring ditandai dengan persaingan yang semakin intens dan volume data transaksi yang kuat. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan sering menghadapi tantangan manajemen. Nah, teman-teman, untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan pendekatan manajemen yang didukung oleh analisis data canggih. Segmentasi pelanggan merupakan solusi manajemennya, sedangkan AI atau Artificial Intelligence merupakan alat untuk mewujudkannya. Alat yang digunakan terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu RFM, regensi, frekuensi, dan monetary. RFM memungkinkan data transaksi yang kompleks disederhanakan menjadi 3 variabel perilaku yang ringkas, yaitu seberapa baru atau R, seberapa sering atau F, dan seberapa besar nilai yang dikeluarkan atau M. Yang kedua yaitu K-means, algoritma and supervised learning. K-means clustering mampu mengelompokkan pelanggan berdasarkan kesamaan skor RFM mereka. Hasilnya adalah segmentasi homogen yang memisahkan pelanggan bernilai tinggi dan pelanggan biasa. Proyek ini bertujuan untuk mengisi gap antara data transaksi mentah online retail dataset dan kebutuhan manajemen untuk strategi pemasaran yang efektif. Dengan membangun model AI RFM dan K-means yang dapat memberikan wawasan terperinci mengenai nilai dan perilaku setiap kelompok pelanggan. Adapun alasan pemilihan topik segmentasi pelanggan retail daring ialah karena topik ini menawarkan sinergi yang kuat antara penerapan teknologi AI dengan kebutuhan strategi di bidang manajemen pemasaran dan manajemen operasional. Topik ini terkait menjadi 2 bagian, yaitu relevansi manajerial dan relevansi teknis dan dataset. Yang selanjutnya ada dasar teori. Dasar teori berfokus pada 2 komponen utama untuk segmentasi pelanggan. Model RFM sebagai teknik pembuat filter dan algoritma K-means clustering sebagai algoritma AI. Model RFM yang terdiri dari regensi, frekuensi, dan monetary adalah teknik untuk menilai nilai pelanggan berdasarkan riwayat transaksi mereka. Untuk mengelompokkan data RFM ini ke dalam segmen-segmen yang terpisah dan terdefinisi digunakan algoritma K-means clustering yang merupakan teknik unsupervised learning yang secara interaktif mencari dan memindahkan senteroid pusat cluster hingga kelompok pelanggan menjadi stabil. Berdasarkan jurnal yang dirujuk dengan judul Analisis Segmentasi Pelanggan Retail Online menggunakan K-means clustering dan model regensi frekuensi monetary. Studi ini menggunakan kombinasi kedua metode tersebut untuk mengelompokkan pelanggan e-commerce. Metodologi yang digunakan meliputi processing, perhitungan RFM, clustering K-means, dan analisis profil cluster. Pada proyek ini kami menggunakan dataset online retail transaction data. Dataset ini berasal dari Uji Machine Learning Repository yang berisi data transaksi historis toko retail daring berbasis di Inggris mulai dari Desember 2010 hingga Desember 2011. Dataset ini termasuk data sekunder dengan total sekitar 541.000 baris dan 8 fitur. Dataset ini berisi data transaksi mentah per pelanggan, sehingga terdapat beberapa variabel penting. Yang pertama, Customer ID, yaitu kode unik pelanggan yang digunakan untuk menggabungkan
semua transaksi nilai menjadi satu entitas pelanggan. Kemudian invoice date, yaitu tanggal transaksi yang digunakan untuk menghitung nilai resensi. Lalu invoice no, yaitu nomor faktur yang digunakan untuk menghitung frekuensi transaksi pelanggan. Kemudian variabel quantity dan unit price digunakan bersama untuk menghitung nilai total pembelian atau monitoring setiap pelanggan. Dataset ini layak digunakan karena 3 alasan utama. Pertama, kesesuaian metodologi. Dataset menyediakan seluruh komponen yang dibutuhkan untuk membangun model RFM yang termasuk waktu, frekuensi, dan nilai transaksi. Lalu yang kedua, relevansi manajerial, yaitu hasil segmentasi pelanggan dapat digunakan untuk rekomendasi strategi pemasaran nyata, seperti menentukan pelanggan yang perlu dipertahankan atau menargetkan produk baru. Lalu yang ketiga, kuantitas dan kualitas data. Dataset memiliki volume yang besar sehingga memadai untuk algoritma machine learning seperti K-means, serta memiliki struktur kolom yang jelas meskipun tetap membutuhkan sedikit pembersihan data. Selanjutnya, rancangan solusi AI yang kami buat terdiri dari 3 tahap utama, yaitu data preprocessing, feature engineering menggunakan model RFM, dan modeling menggunakan algoritma K-means clustering. Tahap pertama adalah data preprocessing. Pada tahap ini kami membersihkan data transaksi mentah agar siap digunakan oleh model AI. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi menghapus transaksi batal, yaitu invoice yang diawali huruf C karena tidak mencerminkan pembelian sebenarnya. Lalu, menghapus baris yang memiliki nilai hilang, terutama pada customer ID karena pelanggan tanpa ID tidak bisa dianalisis. Kemudian, menambahkan kolom total price, yaitu hasil perkalian quantity dan unit price yang dibutuhkan untuk menghitung nilai monetary. Tahap kedua adalah fitur engineering, yaitu membuat fitur baru berdasarkan metode RFM. RFM berisi 3 komponen, meliputi resensi, yaitu jarak hari sejak pembelian terakhir pelanggan. Kemudian, frekuensi, yaitu jumlah transaksi unik pelanggan. Dan monetary, yaitu total nilai pembelian pelanggan selama periode dataset. Nah, ketiga fitur ini digunakan untuk menggambarkan perilaku setiap pelanggan secara lebih jelasnya. Tahap ketiga adalah modeling, yaitu penerapan algoritma K-means clustering. Jadi sebelum menjalankan model, data RFM harus distandarisasi karena K-means sensitif terhadap perbedaan skala antar variabel. Lalu kami menentukan jumlah klaster terbaik menggunakan metode elbow untuk mendapatkan nilai K yang optimal. Setelah itu, algoritma K-means dijalankan dan setiap pelanggan akan masuk ke salah satu klaster berdasarkan nilai RFM. Dan tahap akhir adalah interpretasi hasil, di mana klaster-klaster yang terbentuk dianalisis untuk memahami karakteristik pelanggan. Contohnya, klaster dengan resesi rendah, frekuensi tinggi, dan monetarinya tinggi merupakan pelanggan terbaik, sedangkan pelanggan dengan nilai R tinggi dan FM rendah termasuk pelanggan beresiko hilang. Jadi hasil akhir segmentasi ini menjadi dasar untuk rekomendasi strategi pemasaran. Sebelum memasuki pemodelan AI, kita perlu melalui tahap rekayasa fitur atau feature engineering. Tabel simulasi tahap RFM ini merangkum proses transformasi data transaksi berulang menjadi data pelanggan unik yang terkuantifikasi. Seperti yang sudah dapat terlihat di tabel, ada input di mana data asli transaksinya yaitu merupakan baris-baris transaksi berulang yang mencakup invoice date, customer ID, dan juga total price. Kemudian untuk data hasilnya atau pelanggan, unik pelanggannya menjadi customer ID, R, F, dan juga M. Pada contoh pengolahannya yaitu kita ambil dari pelanggan 17.850. Pada data aslinya atau transaksi tercatat pelanggan 17.850 berbelanja pada tanggal 1 Desember 2010 dengan total 20 pon dan 5 Desember 2010 dengan total 30 pon serta 9 Desember pada tahun 2019 dengan total 15 pon. Kemudian untuk data hasilnya yaitu menjadi R yang dimana resensi yaitu 1 hari dari 9 Desember 2011, kemudian F-nya yaitu frekuensi dari 3 kali berbelanja, dan M-nya monetary yaitu 65 pon dari total keseluruhan belanja.
Kemudian, untuk outputnya yaitu hasil dari Future Engineering ini merupakan data hasil atau pelanggan, di mana setiap baris kini mewakili satu entitas pelanggan dengan 3 nilai terukur, yaitu R, F, dan M. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada contoh pelanggan 17.850. Dan dengan ini maka data sudah siap untuk tahap pemodelan clustering. Selanjutnya yaitu simulasi tahap pemodelan atau K-mean clustering. Tahap yang pertama yaitu melakukan standarisasi. Ini digunakan untuk memastikan nilai monetary sebesar 65 poinnya tidak mendominasi perhitungan jarak. Kemudian untuk penentuan K-nya atau penentuan K-nya yaitu berdasarkan nilai simulasi melalui Elbow method, kami dapat mengidentifikasi bahwa K-nya yaitu sama dengan 4 sebagai titik optimal. Oleh karena itu, model membagi basis pelanggan ke dalam 4 klaster yang homogen secara internal namun heterogen antar klasternya. Dan yang ketiga yaitu menentukan hasil segmentasi atau centroid cluster simulasinya. Seperti pada tabel, pada klaster 1 atau champion customer ditandai dengan nilai R rendah atau baru berbelanja, F tinggi, dan M tinggi. Ini adalah pelanggan yang paling berharga dan juga loyal. Strategi manajerial harus berfokus pada apresiasi eksklusif dan juga program loyalty. Kemudian selanjutnya untuk klaster 3 atau GOS, di mana sebaliknya klaster 3 ini memiliki nilai R tinggi yang sudah sangat lama tidak berbelanja dan F rendah serta M yang juga rendah. Kelompok ini mewakili pelanggan yang beresiko churn tinggi. Untuk segmen ini maka diperlukan intervensi retensi agresif seperti penawaran diskon yang besar. Kemudian untuk klaster yang terakhir atau klaster 4, di mana nilai R retensinya yaitu rendah, nilai frekuensinya rendah, dan nilai monetary-nya juga rendah, maka pelanggan ini dapat digolongkan menjadi pelanggan yang baru. Jadi secara teknis, hasil ini menunjukkan keberhasilan algoritma K-means dalam mengekstrak pola perilaku tersembunyi dari data dan mengelompokkannya secara terukur. Dari proyek yang telah kami selesaikan ini, maka dapat kami simpulkan bahwa proyek segmentasi pelanggan retail daring ini dapat mengubah sebuah solusi artificial intelligence yang mengubah data transaksi historis atau online retail dataset menjadi segmen pelanggan yang terdefinisi secara ilmiah dan terukur. Perancangan solusi ini juga memberikan dampak langsung pada pengambilan keputusan manajemen. Di antaranya yang pertama yaitu pemasaran yang ditargetkan atau targeted marketing, di mana manajer dapat mengarahkan kampanye dan membuat promosi hanya kepada segmen yang lebih responsif. Misalnya, pada segmen lost customer hanya dikirimi diskon besar untuk retensi, dan sedangkan pada champion customer diberi program loyalty eksklusif. Dan yang kedua, optimalisasi retensi dan nilai, di mana fokus manajemen beralih dari mass marketing menjadi strategi berbasis nilai. Perusahaan dapat memaksimalkan customer life value atau CLV dengan mengidentifikasi segmen manakah yang berpotensi memiliki nilai tertinggi. Dan yang ketiga yaitu perencanaan stok lebih akurat, di mana pemahaman terhadap segmen dapat membantu manajemen operasional dan inventory dalam memprediksi permintaan spesifik dari segmen tertentu. Sekian dari kelompok kami. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.